Tapi setelah gue pikir-pikir ya Sid, kayaknya lo nggak dapat bagian deh. Lo itu kan di sini cuma anak angkat. Jadi lo nggak ada hak atas harta orang tua gue. Citra bener Sid. Jadi lo itu nggak bakal dapat bagian 300 juta ini. Jadi mereka baik-baikin aku biar aku bisa cairin deposito ibu. Nggak apa-apa kok. Asal kalian nggak usah berantem lagi. Kasihan ibu di sana kalau ngeliat kalian berantem terus. Ya bagus deh kalau lo tahu diri. Jangan lupa tuh punya gue 50%. Enak aja lo. Nggak ada. Di mana-mana kakak yang paling tua dan gue anak cowok satu-satunya, gue dapat bagian yang paling banyak. Enak aja lo. Loh, perjanjian awalnya kan itu setengah-setengah, Kak. Lu bisa nggak ikutin gue? Gue ini kakak lo loh. Iya nggak bisa kayak begitu kalau urusan gue. Iya ini punya gue. Enak aja lo. Udah serah. Udah yang berantem terus kayak gini. Berantem terus. Sekali lagi gue bilang, lu tuh di sini cuma anak angkat. Ikut gue, jangan banyak ikut campur makanya. Ikut gue. Sini. Sini. Sakit. Lu itu selalu ikut campur urusan keluarga. Gak capek apa? Hah? Sini. Ampun Kak. Diam! Tunggu. Coba lihat. Adikku yang cantik, jaga diri kamu baik-baik ya. Karena lo bisa aja gua jual. Siapa kamu? Kenapa kamu nyari saya? Bu Mariam? Bu? Ibu kenapa nangis? Apa ibu sedih? Karena saat pemakaman kakaknya Sita nggak hadir. Apa yang harus aku lakuin buat bantuin Bu Mariam? Dia bahkan nggak bisa ngasih tahu apapun ke aku. Aku nggak boleh ngebiarin Kak Bara ngejual aku ke sindikat orang. Aku harus kabur dari sini. Sita, kalau kamu butuh bantuan saya atau polisi, langsung aja hubungin saya atau Mas Satria.
Halo? Halo? Berani-beraninya lu nelfon ya. Halo? 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 Tante yakin Sekar itu adalah Laras. Aku juga yakin, Tan. Mirip suara Sita. Tapi kenapa dia teriak ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Sita. Tadi orangnya. Ayo. Duh, Tan. Cepet banget sih dia larinya. Iya, kok tau udah gak ada aja. Ayo, Tan. Ayo, ada. Lu nelfon siapa? Kak sakit. Nelfon siapa? Jangan-jangan dia sempat telepon orang, Kak. Telepon siapa? Ngaku nggak lo? Enggak, bukan telepon siapa. Ngomong, lu telepon siapa? Enggak, Kak. Kalau enggak, kita berdua akan ajar. Aku nggak lu. Bukan sih ruangannya? Bel, ini ruangan. Enggak, tadi Laras kan larinya ke sini kan? Iya, tanda-tandanya gitu. Bel. Bel. Rasain, syukurin lu. Manusia-manusia jahanam. Baru di kamar mayat. Udah pada takut tuh. Padahal menurut gua yang takut tuh mayatnya sama mereka, tau nggak? Kasian sih, Bang. Kasian sih. Tapi ngapain juga mereka kesini malam-malam? Kok niat banget mau ikutin saya? Masa lu kagak ngerti? Mereka tuh penasaran. Kenapa si Laras kok bisa hidup lagi? Udah sana lu pergi, jangan sampai ketemu mereka. Iya, Ntar macem-macem lagi. Iya, iya. Syukurin lu. Lucu banget sih manusia. Maafin ya, maafin gue ngetawain manusia. Habisnya lucu banget. Ini orang-orang bener-bener deh. Tapi kok ada suara teriak? Aku telepon balik aja deh. Bang, udah di sini aja sih. Puas gue ngeliat tuh orang dua. Bener-bener iblis kali ya. Lu kok gak ketawa? Kenapa sih lu mikirin gue? Saya tadi ketemu arwah mantan pasien di rumah sakit ini, Bang. Bu Mariam. Dia kayaknya pengen minta bantuan deh. Kelihatannya sedih banget. Lagi ngomong malah ditinggal. Ih, aneh banget sih ngomong sendiri. Tadi ngomong apa, Mbak? Saya lagi teleponan. Maaf, Ibu siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Wajah kamu mirip banget sama Laras. Kamu jangan pernah deketin Satria anak saya ya. Karena dia udah punya calon istri. Ingat itu. Oh, jadi Ibu ini ibunya Mas Satria. Kenalin Bu, saya Sekar, suster di Rumah Sakit Citra Medika Tama.
Dan saya bukan Laras. Saya capek ngejelasin siapa diri saya. Saya dituduh terus sebagai Laras. Mau sampai kapan sih kayak gini? Alah, mana ada sih maling yang mau aku maling? Emang kamu pikir saya nggak tahu? Identitas kamu dan pekerjaan kamu itu cuma kedok kan? Kamu sebenarnya mau dapetin hati Satria lagi? Ngaku kamu. Denger ya, wanita rendahan dan perebut pacar orang itu nggak pantas bersanding sama Satria. Jangan sembarangan ngomong ya ke saya. Saya bukan wanita rendahan. Apalagi ngerebut kekasih orang. Asal Mbak tahu ya, saya nggak pernah ngemis cinta sama laki-laki. Udah, cukup. Tahan, biar tante yang hadapi. Heh, jangan sesekali kamu berani sama Bella ya. Benar-benar tuh makhluk dua. Kagak ada kapok-kapok, ya. Setan aja kalah beringat sama mereka berdua. Gua heran bener deh sama tuh makhluk dua. Tampang aja serem, hatinya cemen. Makasih ya Bang, hampir aja muka saya babak belur ditampar sama mamahnya Satria. Santai aja, gua pasti belain lu kalau ada yang jahatin lu. Ya, tenang aja, lu gak kenapa-kenapa kan? Enggak kok, saya nggak apa-apa Bang. Saya cuma agak kesel aja Bang sama Bella terus sama Tante Astari. Kok masih aja ya Tante Astari benci sama saya? Namanya itu manusia, kalau hatinya udah busuk, ya busuk aja gak bakalan baik-baik. Kecuali nanti kalau udah masuk di liang kubur, menyatu sama tanah, nah mungkin dia mikir, kenapa gua waktu hidup kagak berbuat baik, itu juga mungkin. Udah deh Bang, saya mau ke toilet. Iya. Moga-moga tuh makhluk dua kagak balik lagi. Baru gak nih? Bang, arwahnya Bu Mariam datang lagi ke saya. Tapi kali ini dia ninggalin pesan. Darah lebih kental dari air. Abang tahu nggak maksudnya apa? Itu tentang hubungan saudara yang gak akur. Bang, apa jangan-jangan ada masalah ya sama anak-anaknya? Atau mungkin selama ini akurnya mereka cuma kamuflase doang? Bisa jadi. Itu kan bilang di depannya aja baik-baik semua. Di belakang rebutan warisan. Kalau gitu saya nggak boleh tinggal diem dong Bang. Kasihan Bu Mariam kalau dia mau minta bantuan. Bang, saya harus ke rumahnya Sita. Saya harus mastiin mereka baik-baik aja Bang. Ya udah sono lu. Mau gue bantuin? Gue anter nggak? Nggak usah Bang. Nggak usah. Yang bisa ya sendiri. Ninggalin lagi dah tuh orang.
Makan dulu nih. Gini-gini juga gua masih peduli sama lo. Gua nggak ngebiarin lo mati kelaparan. Soalnya kalau lo mati, ntar urusannya panjang. Gua tahu kok lo tuh cuma pura-pura tidur. Makan dulu. Nih makan sebelum gua berubah pikiran. Kak, aku boleh minta air putih nggak? Aku haus banget soalnya, Kak. Lunjak ya. Boting dia jadi orang.